Semakin aku mempelajarinya, aku semakin bingung dibuatnya. Kuharap Tuhan segera memberikan petunjuk kepadaku. Hah? Siapa engkau? Dan di mana saya? Akulah Yesus Isa bin Maryam yang selalu kau harapkan perjumpaannya. Dan ini di alam mimpi. Benarkah engkau Yesus? Astaga, berarti selama ini saya salah. Ternyata engkau Tuhan. Karena sekarang saya juga sudah bertemu engkau dalam mimpi. Berarti saya harus kembali lagi. Kenapa Yesus diam saja ya? Lebih baik aku bertanya apa yang ingin kutanyakan dari dulu kepadanya. Yesus? Ya, anak muda. Ada hal yang ingin sekali saya tanyakan jika saya berjumpa dengan engkau. Maukah engkau menjawab beberapa pertanyaan saya? Ya, tentu saja anak muda. Untuk itulah aku ada di sini. Benarkah? Ya, baiklah. Sebenarnya engkau Tuhan atau utusan Tuhan? Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tapi engkau dituhankan oleh mereka. Apa utusan sama derajatnya dengan yang mengutus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Tapi engkau masih dianggap Tuhan oleh mereka. Bagaimana tanggapanmu tentang itu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Katanya engkau punya kuasa di surga. Mungkin karena itu engkau dianggap Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Oke, jelas engkau bukan Tuhan. Jadi siapa sebenarnya Tuhan itu? Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Jadi, siapa yang harus kita sembah? Sebab tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bagaimana dengan mereka yang mati-matian menjadikan engkau Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi, mereka itu seperti apa dalam pandangan engkau? Beginilah firman Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, memberitakan bahwa orang asing yang tidak disunat dan orang yang tidak taat kepadaku tidak diperbolehkan masuk rumahku. Itu berlaku juga untuk orang yang tinggal menetap di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi menurut engkau, apa yang membuat mereka tidak taat terhadap perintah Allah? Tuhan pernah berfirman, mereka adalah anak-anak bodoh dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Baiklah, terima kasih atas jawabannya ya Yesus. Maksud saya Tuhan Isa Al-Masih. Saya harap engkau juga datang di mimpi mereka yang salah mengira engkau adalah Tuhan. Dan saya harap janganlah kamu berpikir jika aku datang di setiap mimpi mereka, mereka akan beriman seperti engkau. Sesungguhnya Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ingatkah kamu bahwa Nabi Muhammad berulang kali menunjukkan kebenaran kepada pamannya Abu Thalib, namun sampai akhir pun pamannya tetap dalam keadaan kafir. Maka dari itu, tidak perlu dipaksakan seseorang kepada kebenaran. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa, yang menentukan kepada siapa diberi petunjuk, dan kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kesungguhan hatimu ingin tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, sungguh Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.